mencegah kecacingan, kemudian cacing, kemudian vitamin A, imunisasi, dan menjaga lingkungan supaya bersih ya, supaya anak-anak seperti misalnya lingkungan yang tidak merokok, yang perilaku merokok orang dewasa itu akan menghambat pertumbuhan ini. Misalnya seorang bapak dia menghabiskan 2 bungkus sehari rokok dan itu bisa diganti dengan membeli celur untuk anaknya dan sebagainya. Itu bisa dititipkan kepada teman-teman perawat muda juga, mahasiswa perawatan dan masyarakat untuk menyadari ya bahwa anak itu adalah aset buat suatu negara, suatu bangsa. Jadi kita bisa serius menjaga kesehatan anak saat ini untuk 20 tahun ke depan menjadi dewasa yang sehat. Merawat Indonesia, kita jaga bangsa. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapita muntek semua. Merawat Indonesia, bersama kita. Menyapi untuk sehat menuju masa depan cerah. Sukabumi, Jawa Barat. Sebuah kabar pilu datang dari seorang bayi bernama Raya. Di usianya yang masih begitu belia, Raya harus menghadap Sang Pencipta setelah tubuh mungilnya dipenuhi ribuan cacing. Tragedi ini bukan sekedar kisah duka sebuah keluarga, melainkan potret nyata persoalan kesehatan masyarakat kita tentang sanitasi, gizi, dan akses layanan kesehatan yang belum merata. Pertanyaannya, bagaimana mungkin di era modern, seorang anak masih harus meregang nyawa karena penyakit yang harusnya bisa dicegah? Kisah Raya adalah panggilan bagi kita semua, tenaga kesehatan, pemerintah, dan masyarakat untuk lebih peduli, lebih sigap, dan lebih serius dalam melindungi generasi bangsa dari ancaman yang seharusnya bisa kita hentikan sejak lama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Teman-teman Nurse Station Podcast, kali ini kita akan membahas sebuah kasus yang cukup menyita perhatian publik. Seorang bayi di Sukabumi meninggal dunia karena tubuhnya dipenuhi oleh cacing. Kasus ini bukan hanya menyedihkan, tetapi juga menyadarkan kita betapa pentingnya pencegahan dan perawatan kesehatan pada anak. Sudah terhubung bersama kita Ibu Aleni Dekania selaku Ketua PP HIPANI, yaitu Ikatan Perawat Anak Indonesia. Halo Ibu. Selamat siang Mas Andi. Halo Ibu. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu. Ibu. Alen, panggil saya Alen. Oh iya, baik Ibu Alen. Baik Ibu. Ya. Tipis dulu nih Bu. Saya ingin bertanya mengenai gimana Bu ketika Ibu mendengar kabar bayi Raya ini Bu meninggal karena tubuhnya dipenuhi cacing. Bagaimana perasaan Ibu selaku Ketua Ikatan Perawat Anak Indonesia sekaligus praktisi yang lama menekuni bidang ini? Silakan Bu. Ya, terima kasih pertanyaannya Mas Andi. Sebenarnya kaget dan prihatin ya. Jadi kasus kecacingan ini memang menjadi penyakit di masyarakat kita, namun kejadian sampai begitu fatal dan akhirnya merenggut nyawa itu sangat sedih ya, karena jadi penyakit kecacingan ini juga bukan kejadian yang hari ini terinfeksi besok langsung fatal gitu. Baik Bu. Karena proses perkembangan parasit cacing itu di dalam tubuh itu juga membutuhkan waktu, jadi tidak bisa diprediksi bahwa anak Raya ini penyakitnya sudah lama. Jadi bukan hanya karena kecacingan saja, tapi dampak dari kecacingan itu sendiri yang menyebabkan tubuhnya semakin menurun kondisinya dan akhirnya meninggal dunia. Seperti itu Mas. Nah Bu, kalau dari sisi medis dan keperawatan nih Bu, sebagai profesi yang Ibu tekuni pada hari ini, apa yang sebenarnya terjadi sih Bu hingga infeksi cacing bisa begitu parah dan akhirnya berakibat fatal Bu? Ya, infeksi cacing itu berasal dari telur cacing yang tertelar
Ya kalau cacingnya cacing eh, gelang itu berarti berasal dari makanan yang tidak bersih, atau dari tangan yang tidak bersih, tidak cuci tangan, atau pupuk yang ada telur cacingnya seperti itu. Sedangkan kalau cacing tambang itu dari tinja, dari feses yang terinjak, jadi telur cacing yang menembus kulit. Nah, pada cacing kasus raya ini, kalau cacingnya cacing gelang, maka itu berhubungan dengan telur cacing yang tertelan kemudian berkembang usus halus itu. Nah, gambaran penyakitnya parasit ini, dia mengambil nutrisi dari usus halus. Usus halus itu dipenuhi kaya nutrisi. Jadi makanan yang sudah dicerna oleh tubuh, kemudian makanan itu siap didistribusi ke seluruh tubuh, itu sudah siap di usus halus. Nah, cacing ini hidupnya di usus halus, mengambil makanan yang ada, yang harusnya diserap oleh tubuh, ini dia makan. Jadi seolah-olah cacing dan tubuh itu berebut saling makanan yang siap didistribusi ke seluruh tubuh. Nah, pada kondisi cacing yang dia berkembang biak, maka cacing yang menang. Dia lebih banyak menerima nutrisi, sedangkan tubuh itu kekurangan nutrisi. Tanda-tanda awal, anemia, kemudian anaknya lemah, ya, kemudian demam, dan sebagainya. Dan jika si anak tidak diterapi dengan baik, maka kondisi malnutrisinya akan berlanjut, ya. Jadi kemungkinan anak raya ini bukan hanya masalahnya pada cacing, tapi kemungkinan karena malnutrisi jadi anemia, kemudian dia mudah terinfeksi, jadinya sampai ada kalau saya baca di berita itu penyakitnya sampai ke selaput otak gitu ya, jadi ada infeksi. Jadi menurut saya infeksi turunan itu berasal dari kondisi yang malnutrisi seperti itu, Mas. Iya Ibu, kalau berdasarkan apa yang saya lihat di berita pun Bu, itu berita menyampaikan dan publik juga bisa mengomentarinya kalau kondisi keluarga dari bayi raya ini memang bisa dibilang ekonominya ekonomi menengah ke bawah. Dan dari kecil pun bayi raya ini tinggal dan selalu berdekatan dengan wilayah yang bisa dibilang kumuh, Bu. Dari dia umur 1 tahun dia bermain dengan ayam, seperti itu mungkin perihalnya. Nah, Ibu, apakah kasus infeksi cacing dengan tingkat keparahan seperti ini masih sering ditemukan di Indonesia selain kasusnya bayi raya, Ibu? Ya, kalau dari geografis Indonesia itu data epidemiologi kecacingan pada anak itu di atas 20%. 20%. Jadi memang resikonya tinggi ya untuk anak jadi malnutrisi, itu resikonya tinggi karena kecacingan. Namun negara kita sudah punya program untuk menurunkan penyakit infeksi kecacingan ini, infeksi parasit, itu dengan pemberian obat cacing 2 kali setahun gitu. Itu bisa dimulai dari usia 1 tahun. Jadi anak-anak itu sebenarnya kalau misalnya terlihat anaknya makannya banyak tapi dia pucat, kemudian dia tidak aktif karena cepat capek, kita bisa curiga itu mungkin ada parasit, ada cacing di dalam perutnya, seperti itu. Jadi sebenarnya itu bisa dikenali lebih dini, dan program pemerintah itu bisa diikuti oleh para keluarga yang memiliki balita. Oke, nah Ibu, kalau kita bicara peran perawat anak, Ibu, apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk deteksi kasus dini seperti perihalnya masalah atau kasusnya bayi raya ini, Bu? Mungkin Ibu boleh jelaskan lebih secara mendalam. Deteksi dini seperti tadi ya, pertumbuhan harusnya bertumbuh itu bertambah berat badan, bertambah tinggi badan, ya. Nah, itu ada grafik. Misalnya Ibu diajarkan bagaimana cara memantau berat badan, tinggi badan anak. Jika Ibu merasa misalnya anaknya tuh makannya banyak, tapi anaknya tuh pucat, Bu. Ya,
anaknya pucat, kemudian lesu, ya, lesu, lemah, itu bisa kita curigai bahwa anak mungkin ada penyakit parasit tadi, kecacingan. Jadi pertama kita lakukan edukasi pada para ibu dan para kader yang terdekat, ya, para kader. Karena kader, kenapa kader ini punya tanggung jawab yang sudah dikatakan rutin tiap bulan, harus sampai usia anak 5 tahun, itu dia bisa memanggil keluarga dengan balita untuk ditimbang, diukur berat badannya, diukur tinggi badannya, kemudian bisa ada fasilitas bercerita gitu sesama kader dan orang tua. Jadi kalau misalnya ada keluhan, misalnya makannya banyak tapi berat badannya tidak naik, atau perutnya buncit, ya, anaknya agak lesu, itu bisa dikenali dari situ. Jadi peran kader ini sebenarnya jadi ujung kompak untuk mendapatkan kasus kecacingan. Yang kedua, mendukung program pemerintah, yaitu yang pemberian obat cacing 2 kali setahun. Jadi ibaratnya kalau ada keluarga yang tidak rutin membawa anaknya untuk mendapatkan obat cacing, peran kader itu bisa lebih proaktif, ya. Kemudian edukasi yang lain adalah edukasi PHBS, ya, perilaku sehat untuk dan jaga kebersihan, seperti membiasakan cuci tangan, kemudian menggunakan jamban, ya, jamban untuk buang air besar, jadi tidak sembarangan buang air besar. Kemudian menggunakan alas kaki, ya. Kemudian memotong kuku, jadi kuku harus bersih nih. Jadi sebagai orang tua juga harus memperhatikan kebersihan tangan dan kuku anak, apalagi anak-anak yang masih usia 2-3 tahun yang sedang eksplorasi lingkungan nih, kepingin tahu macam-macam, ya, kepingin tahu tentang lingkungan. Dan tadi kalau riwayatnya Raya juga sedang bermain dengan ayam itu salah satu yang bisa juga menjadi kotoran ayam itu. Kalau kita tidak bersih tangan, itu juga bisa menjadi mediator, ya, untuk terbawanya telur cacingnya. Jadi untuk deteksi dini, yang pertama kita harus penuhi kebutuhan buat dari orang tua, kemudian kenali tanda-tanda anak cacingan, dan diikutkan anak secara rutin untuk mendapatkan obat cacing yang sudah terprogram. Jadi memang obatnya gratis, 2 kali setahun, itu diberikan sejak dalam usia 1 tahun. Demikian. Segitu, oke. Ibu, terkait kolaborasi nih Bu antar profesi, bagaimana sih Bu perawat anak bisa berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam mencegah kasus serupa, Bu? Ya, kita punya layanan bertingkat, ya, dari layanan kesehatan primer. Di bawah layanan kesehatan primer itu membina berbagai bahan pengetahuan kader. Jadi kita upgrade pengetahuan kader, kemudian sebagai di level pertama juga penyediaan obat cacing pada saat ini diberikan pada balita-balita. Kemudian pada kasus, misalnya temuan kasus di masyarakat, berarti kita bisa menuju ke anak tersebut ke dokter, ya, untuk diperiksa lebih lanjut. Jadi diperiksa fesesnya, diperiksa kebutuhan untuk pengobatan obat cacing. Sekali lagi, makin dini kita mengetahui bahwa anak itu terkena infeksi cacing, kecacingan ini, maka si anak masih bisa diselamatkan dari malnutrisi. Karena malnutrisi dampaknya itu bisa mengurangi kualitas hidup anak, kualitas hidup dari segi fisiknya untuk bertumbuh, kualitas hidup dari segi perkembangannya, jadi kesehatan otaknya untuk kognitifnya juga bisa diselamatkan. Kemudian bisa diselamatkan juga kemampuan anak untuk kemampuan akademik. Kalau anak itu nanti sekolah, dia sudah bisa tumbuh, bisa lebih cerdas gitu dalam sekolah. Jadi ada jenjang
ada jenjang untuk prevensi, ada promosi maupun rujukan seperti itu, Mas. Oke, Ibu, mungkin di Indonesia ini, Bu, secara umum, banyak orang tua mungkin masih belum menyadari pentingnya sanitasi dan pemberian obat cacing secara rutin, seperti yang tadi Ibu sudah jelaskan. Edukasi sederhana apa, Bu, yang seharusnya perawat anak berikan kepada orang tua bayi atau balita, Bu? Ya, edukasi. Ini kalau edukasi itu bisa mahasiswa perawatan juga bisa nih. Oke. Pesan lain juga bisa. Ya, edukasi itu PHBS ya yang paling penting, perilaku hidup bersih dan sehat. Itu salah satunya dengan menjaga kebersihan tangan. Jadi sering cuci tangan ya. Cuci tangan setelah buang air besar, setelah dari kamar mandi, cuci tangan sebelum makan, kemudian menjaga kebersihan kuku, kemudian makanan yang bergizi. Nah, makanan bergizi fungsinya adalah untuk meningkatkan daya tahan imunitas tubuh. Makanan yang bergizi yang disarankan adalah yang bergizi yang seimbang. Ya, seimbang di sini karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, ya ditambah sayur dan buah. Nah, itu yang harus dipahami oleh para orang tua. Jadi kita bisa melakukan edukasi sederhana seperti itu. Fokus kepada pencegahan. Jika anak yang sudah terdeteksi dicurigai ini ada kecacingan karena perutnya buncit, makannya banyak tapi gak gemuk gitu, kita bisa sarankan untuk diperiksa ke dokter lebih lanjut seperti itu. Karena pemberian obat cacing itu bukan mengeluarkan, mohon maaf, tapi dia mengeluarkan cacing yang dewasa gitu, cacing seperti itu. Nah, telur cacing juga bisa dibasmi dengan obat cacing tersebut. Jadi pemberian obat cacing yang rutin itu diharapkan bisa melindungi anak dari risiko kecacingan. Oke, baik Ibu. Lantas Bu, bagaimana sih Bu cara paling efektif? Lantas bagaimana Bu cara paling efektif menyampaikan edukasi ini, Bu? Terutama untuk masyarakat di pedesaan atau wilayah-wilayah dengan keterbatasan akses kesehatan, Bu. Ya, akses kesehatan. Yang utama adalah ketersediaan air bersih ya. Jadi air bersih itu dipakai untuk masak. Jadi sebaiknya dikurangi memakan makanan yang mentah, gitu ya, atau tidak dicuci. Ya, itu karena kita tidak tahu ada telur cacing di situ. Kemudian air minum juga harus dimasak. Ya, jadi untuk akses keterbatasan menguatkan keluarga supaya tidak sakit, ya, supaya tidak sakit. Jadi dengan makanan bergizi, dengan perilaku hidup sehat. Nah, kalau sudah ada kasus, ya itu tetap harus dilakukan penguatan. Jangan sampai terlambat, karena terlambat tadi efeknya bisa malnutrisi itu bisa jatuh ke stunting. Kita nggak tahu ya stunting yang dimaksud di sini apakah salah satu penyebabnya kita belum eksplor apakah dari parasit ya, dari kecacingan itu sendiri, belum eksplor. Tapi kalau dari perjalanan penyakit bisa jadi itu salah satu faktor dengan metabolisme yang terganggu, kemudian si anaknya jadi malas makan, tidak mau makan. Kalau penyakit infeksi yang sudah advance, yang sudah berat, itu justru selera makan anak jadi menurun. Jadi bertambah permasalahan dan risiko untuk malnutrisi seperti itu, Mas. Kalau kita tarik lebih luas, Bu, menurut Ibu apa yang perlu diperhatikan pemerintah maupun organisasi profesi seperti PPNI agar kasus tragis seperti ini tidak terulang kembali, Bu? Ya, terima kasih. Kita harus refleksi dengan kegiatan yang berbasis masyarakat ya. Jadi sejauh mana perawat dan khususnya perawat anak itu bisa menjadi mitra di masyarakat. Jadi saya sih melihat peluang kerjasama yang luas antara perawat, antara organisasi profesi itu dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Ya, jadi kalau misalnya atau tatanan yang ada di masyarakat, nah itu bisa kita masuk sebagai kegiatan pengabdian masyarakat
bisa lewat praktek mandiri keperawatan, bisa juga kegiatan praktik mahasiswa dari sisi pendidikan gitu, supaya program-program pemerintah yang khususnya meningkatkan kualitas hidup anak seperti pemberian imunisasi, pemberian obat cacing, pemberian vitamin A itu dapat kita support sehingga anak-anak itu berhak punya hidup yang lebih baik seperti itu. Jadi kerjasama ya dengan berbagai pihak itu jadi tantangan buat kita sebagai profesi perawat. Baik, terakhir Bu, apa pesan yang ingin Ibu sampaikan kepada perawat muda, mahasiswa keperawatan, dan masyarakat luas tentang pentingnya menjaga kesehatan anak, terutama dari penyakit yang sebenarnya bisa cegah seperti cacingan ini, Bu? Iya. Tadi udah saya mention beberapa kali ya. Yeah. Jadi pertama kesadaran kita sendiri ya tentang seorang anak itu berhak hidup layak, berhak hidup berkualitas, dan dia adalah kita rawat hari ini untuk 20 tahun ke depan menjadi generasi yang sehat, yang produktif gitu. Baik. Jadi pada saat kita merawat anak hari ini, kita penuhi kebutuhan dasarnya, kita penuhi kebutuhan kesehatannya. Kebutuhan dasar itu makan, minum, tidur, aktivitas, dan sebagainya, pembelajaran, kebutuhan kesehatannya, jangan sampai sering sakit. Baik. Ya, anak yang sering sakit itu pertumbuhan dan perkembangannya pasti akan terganggu. Jadi menghasilkan, menciptakan anak yang bahagia, yang sehat pada saat dia usia saat ini, kemudian usia perkembangannya misalnya dari saat ini balita, dia akan jadi anak prasekolah yang bahagia dan cerdas, dia akan menjadi anak sekolah, remaja, dan akhirnya menjadi dewasa yang sehat gitu. Nah, program kesehatan yang dimaksud di sini adalah program kesehatan untuk mencegah kesakitan, mencegah anak itu sakit. Ya, salah satunya dengan program mencegah kecacingan, pemberian obat cacing, pemberian vitamin A, imunisasi, dan menjaga lingkungan supaya bersih ya, supaya ramah anak. Seperti misalnya lingkungan yang tidak merokok, yang tidak merokok, yang perilaku merokok orang dewasa itu akan menghambat pertumbuhan ini. Misalnya seorang bapak, dia menghabiskan 2 bungkus sehari rokok, dan itu bisa diganti dengan membeli celup untuk anaknya dan sebagainya. Itu bisa dititipkan kepada teman-teman perawat muda kita, mahasiswa keperawatan dan masyarakat untuk menyadari ya bahwa anak itu adalah aset buat suatu negara, suatu bangsa. Jadi kita bisa serius menjaga kesehatan anak saat ini untuk 20 tahun ke depan menjadi dewasa yang sehat. Demikian. Terima kasih banyak Ibu atas ilmu dan refleksinya. Semoga ini jadi pengingat kita semua bahwa peran perawat tidak hanya merawat ketika kita sakit, tapi juga mengedukasi dan mencegah sejak dini. Sampai jumpa di episode berikutnya, teman-teman Nurse Station. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih juga yang sudah menonton sampai akhir. See you the next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Salam sukses. Siap, terima kasih banyak Ibu.